Dihina punya suami miskin karena penampilan yang sederhana. Gadis berkerudung ini bongkar identitas asli suaminya, seorang CEO yang bikin semua bertekuk lutut. Kehidupan sederhana. Pagi hari di kota itu selalu dimulai dengan kesibukan yang sama. Jalanan perlahan dipenuhi kendaraan. Suara klakson bercampur dengan langkah orang-orang yang bergegas menuju tempat kerja. Di antara keramaian itu, seorang gadis berkerudung berjalan dengan langkah tenang sambil membawa tas kerja sederhana. Namanya Alia Rahma. Alia dikenal sebagai pribadi yang lembut dan rendah hati. Setiap hari ia berangkat kerja lebih awal, mengenakan pakaian yang rapi namun sederhana. Kerudung yang ia kenakan selalu tertata dengan baik, memberi kesan anggun meski tanpa kemewahan. Ia bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan yang cukup besar di pusat kota. Pekerjaannya tidak terlalu menonjol, hanya berkutat dengan dokumen, laporan, dan data yang harus disusun dengan teliti. Namun bagi Alia, pekerjaan itu sudah lebih dari cukup. Baginya, yang terpenting adalah bisa hidup dengan jujur dan mandiri. Setiap pagi sebelum berangkat, Alia selalu menyempatkan diri merapikan rumah kecil yang ia tinggali bersama suaminya. Rumah itu tidak besar, hanya sebuah kontrakan sederhana di gang yang tenang. Meski begitu, tempat itu selalu terasa hangat karena dipenuhi kebersamaan. Suaminya, Rafa Ardiansyah, adalah sosok pria yang dikenal sangat sederhana. Rafa tidak memiliki pekerjaan tetap yang terlihat mewah. Kadang ia mengatakan sedang membantu proyek teman. Kadang juga terlihat bekerja dengan laptopnya di rumah. Dari luar, banyak orang mengira Rafa hanya melakukan pekerjaan serabutan yang penghasilannya tidak seberapa. Namun bagi Alia, hal itu tidak pernah menjadi masalah. Rafa selalu memperlakukan Alia dengan penuh perhatian. Ia sering menyiapkan sarapan sederhana sebelum Alia berangkat kerja. Kadang hanya roti dan teh hangat, tetapi bagi Alia itu sudah terasa sangat istimewa. "Jangan lupa makan siang, ya," kata Rafa suatu pagi sambil menyerahkan kotak bekal. Alia tersenyum hangat. "Iya, kamu juga jangan lupa istirahat." Setelah itu Rafa biasanya mengantar Alia ke tempat kerja dengan motor tua yang sudah menemani mereka selama bertahun-tahun. Motor itu sering mengeluarkan suara berisik saat dinyalakan, tetapi Rafa selalu memastikan kendaraan itu tetap aman untuk dipakai. Di perjalanan, Alia sering memandang suaminya dengan perasaan tenang. Meski hidup mereka sederhana, Alia merasa bahagia. Ia tidak pernah menuntut kemewahan. Baginya, kebahagiaan adalah ketika pulang kerja dan menemukan Rafa menunggu di rumah dengan senyum hangat. Sesampainya di kantor, Alia selalu menyapa siapapun yang ia temui. "Selamat pagi." Senyumnya tulus, meskipun tidak semua orang membalasnya dengan sikap yang sama. Beberapa rekan kerja kadang memandangnya dengan ekspresi meremehkan, terutama setelah mereka tahu bagaimana kehidupan Alia di luar kantor. Banyak yang mengetahui bahwa suami Alia hanya pria sederhana yang datang menjemput dengan motor tua. Bagi sebagian orang di kantor itu, penampilan dan status sosial adalah segalanya. Namun Alia tidak pernah memikirkan hal tersebut terlalu dalam. Ia hanya fokus pada pekerjaannya, menyelesaikan setiap tugas dengan teliti dan tepat waktu. Di balik kesederhanaannya, Alia memiliki prinsip hidup yang kuat. Ia percaya bahwa harga diri seseorang tidak ditentukan oleh kekayaan atau penampilan, melainkan oleh sikap dan kejujuran. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, Alia duduk di mejanya sambil menyusun dokumen laporan perusahaan. Matahari pagi masuk melalui jendela kantor, menerangi ruangan yang mulai dipenuhi suara keyboard dan percakapan para karyawan. Tidak ada yang tahu bahwa kehidupan sederhana Alia menyimpan kisah yang jauh lebih besar. Tidak ada yang menyangka bahwa pria yang setiap hari menjemputnya dengan motor tua itu sebenarnya bukanlah pria biasa. Namun untuk saat ini, Alia hanya menjalani hidupnya dengan tenang, tanpa menyadari bahwa suatu hari nanti kebenaran tentang suaminya akan mengguncang seluruh perusahaan tempat ia bekerja.
Pernikahan yang diremehkan. Hari-hari di kantor bagi Alia Rahma tidak selalu berjalan tenang seperti yang terlihat di permukaan. Meskipun ia dikenal sebagai karyawan yang rajin dan tidak pernah menimbulkan masalah, ada satu hal yang sering menjadi bahan pembicaraan di antara rekan-rekannya. Itu adalah pernikahannya. Sejak beberapa orang mengetahui bahwa suami Alia sering menjemputnya menggunakan motor tua, perlahan sikap mereka mulai berubah. Awalnya hanya bisikan kecil di sudut ruangan kantor, tetapi lama-kelamaan pembicaraan itu menjadi semakin jelas terdengar. Di ruang istirahat kantor, beberapa karyawan sedang berkumpul sambil minum kopi. Kalian lihat tadi? Bisik salah satu dari mereka sambil menatap ke arah jendela. Apa? Tanya yang lain dengan penasaran. Itu suaminya Alia, yang sering jemput pakai motor tua itu. Beberapa orang langsung menoleh ke arah parkiran di luar gedung. Di sana terlihat Rafa Ardiansyah sedang menunggu dengan sabar di atas motor lamanya. Ia mengenakan kemeja sederhana dan celana yang terlihat biasa saja. Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Salah satu karyawan tersenyum sinis. Serius Alia menikah sama pria seperti itu? Yang lain ikut tertawa kecil. Padahal Alia itu lumayan cantik. Kalau mau, dia pasti bisa dapat pria yang lebih mapan. Percakapan seperti itu sering terjadi tanpa sepengetahuan Alia. Banyak dari mereka menilai kehidupan seseorang hanya dari apa yang terlihat di luar. Sementara itu, di ruang kerja, Alia sedang fokus menyelesaikan laporan yang harus dikirim hari itu. Tangannya bergerak cepat di atas keyboard, sementara wajahnya tetap tenang seperti biasanya. Ia sebenarnya tidak sepenuhnya tidak tahu tentang bisikan-bisikan itu. Beberapa kali ia pernah mendengar potongan percakapan yang menyebut tentang dirinya dan suaminya. Ada yang menyindir secara halus, ada pula yang terang-terangan meremehkan. Namun Alia selalu memilih diam. Baginya, menjelaskan kehidupan pribadinya kepada orang lain bukanlah sesuatu yang perlu dilakukan. Menjelang sore, jam kerja hampir selesai. Para karyawan mulai membereskan meja mereka. Alia juga menutup laptopnya setelah memastikan semua pekerjaan hari itu telah selesai. Ketika ia keluar dari gedung kantor, seperti biasa Rafa sudah menunggu di area parkir. Pria itu tersenyum begitu melihat Alia berjalan mendekat. Capek? Tanya Rafa dengan suara lembut. Alia menggeleng sambil tersenyum. Lumayan, tapi tidak apa-apa. Rafa kemudian menyerahkan helm kepada Alia. Dari kejauhan, beberapa rekan kerja Alia yang kebetulan lewat melihat pemandangan itu. Salah satu dari mereka berbisik pelan. Lihat tuh, benar kan? Suaminya memang cuma pria biasa. Yang lain menimpali dengan nada meremehkan. Kasihan juga Alia. Cantik-cantik tapi hidupnya sederhana begitu. Mereka tertawa kecil sebelum berjalan menuju mobil masing-masing. Alia sebenarnya sempat mendengar sebagian ucapan itu. Namun ia hanya menarik napas pelan dan naik ke motor Rafa tanpa berkata apa-apa. Motor tua itu kemudian melaju perlahan meninggalkan area parkir di sepanjang perjalanan pulang. Angin sore bertiup lembut menyentuh wajah Alia. Ia memegang pinggang Rafa dengan tenang. Merasa nyaman meskipun kendaraan yang mereka tumpangi jauh dari kata mewah. Rafa tidak pernah tahu bahwa istrinya sering menjadi bahan pembicaraan di kantor. Dan Alia juga tidak pernah menceritakannya. Baginya, tidak ada gunanya memperbesar hal-hal yang hanya akan membuat hati terluka. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Pria yang sedang mengendarai motor di depannya itu adalah seseorang yang selalu memperlakukannya dengan penuh perhatian dan ketulusan. Dan bagi Alia, itu sudah jauh lebih berharga daripada semua penilaian orang lain. Sindiran yang menyakitkan. Pagi itu suasana kantor terlihat seperti biasa. Para karyawan sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Suara ketikan keyboard dan percakapan ringan memenuhi ruangan. Alia Rahma sudah duduk di mejanya sejak beberapa menit lalu, memeriksa beberapa dokumen yang harus ia susun sebelum rapat siang nanti. Seperti biasanya, Alia bekerja dengan tenang dan penuh ketelitian. Ia tidak banyak berbicara, hanya sesekali menyapa rekan kerja yang lewat di dekat mejanya.
Namun ketenangan itu tidak selalu bertahan lama. Tidak jauh dari meja Alia, seorang wanita berjalan masuk dengan langkah percaya diri. Ia mengenakan pakaian yang modis, sepatu hak tinggi yang berkilau, dan tas bermerek yang terlihat mahal. Wanita itu adalah Nadia Putri. Di kantor, Nadia dikenal sebagai sosok yang selalu tampil glamor. Penampilannya selalu rapi dan mencolok, seolah ia ingin menunjukkan bahwa dirinya berbeda dari yang lain. Ketika Nadia melewati meja Alia, ia berhenti sejenak dan melirik ke arah gadis berkerudung itu. "Alia, kamu sudah selesai laporan minggu ini?" Tanyanya dengan nada santai, tetapi terdengar sedikit meremehkan. Alia mengangkat wajahnya dan tersenyum sopan. "Sudah hampir selesai. Nanti sebelum makan siang akan saya kirim." Nadia mengangguk pelan, tetapi senyum yang muncul di wajahnya tampak sinis. Beberapa karyawan di sekitar mereka mulai memperhatikan percakapan itu. "Hebat juga ya kamu," kata Nadia sambil menyilangkan tangan. "Tetap semangat kerja meskipun hidupmu." "Ya begitu." Ucapan itu membuat beberapa orang saling pandang. Alia sedikit terdiam, tetapi tetap berusaha menjaga ekspresinya. "Maksudmu?" tanya Alia pelan. Nadia tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara yang cukup keras sehingga beberapa orang di sekitar mereka bisa mendengar. "Aku cuma heran saja. Kamu ini sebenarnya cantik dan pintar. Tapi kenapa menikah dengan pria yang hidupnya biasa saja?" Beberapa karyawan mulai berbisik pelan. Alia mencoba tetap tenang. Setiap orang punya pilihan hidup masing-masing. Namun Nadia tidak berhenti di situ. Ia tertawa kecil sebelum berkata lagi, "Kalau aku jadi kamu, aku pasti tidak mau hidup seperti itu. Masa depan itu penting. Alia, kita harus punya ambisi." Ia lalu menatap Alia dari atas ke bawah. "Tapi mungkin kamu memang tidak punya ambisi. Kalau punya, kamu pasti tidak akan menikah dengan pria yang datang menjemput pakai motor tua setiap hari." Ruangan itu mendadak terasa lebih sunyi. Beberapa orang menundukkan kepala pura-pura sibuk dengan pekerjaan mereka. Tetapi jelas mereka mendengar setiap kata yang diucapkan Nadia. Alia merasakan dadanya sedikit sesak. Bukan karena ia malu dengan kehidupannya, tetapi karena cara Nadia mengatakannya di depan banyak orang. Namun Alia tidak ingin memperkeruh suasana. Ia hanya menarik napas perlahan lalu berkata dengan suara lembut, "Menurutku kebahagiaan tidak selalu tentang uang atau penampilan." Nadia mengangkat alisnya. "Oh ya." Alia tersenyum tipis. "Yang penting adalah bagaimana seseorang memperlakukan kita." Jawaban itu membuat Nadia terdiam sejenak. Namun ia kemudian tersenyum lagi. Kali ini dengan nada mengejek. "Ya sudah, kalau kamu bahagia dengan kehidupan sederhana seperti itu, tidak masalah." Ia lalu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah anggun, seolah percakapan tadi hanyalah hal kecil baginya. Setelah Nadia pergi, suasana di ruangan kembali normal, meskipun beberapa orang masih saling berbisik pelan. Alia kembali menatap layar komputernya. Tangannya mulai mengetik lagi, tetapi pikirannya masih teringat kata-kata Nadia. Sindiran itu memang terasa menyakitkan. Namun Alia mencoba menenangkan dirinya. Ia tahu satu hal yang pasti. Tidak semua orang mengerti arti kebahagiaan yang sebenarnya. Dan meskipun banyak orang meremehkan kehidupannya, Alia tetap percaya bahwa suatu hari nanti kebenaran tentang suaminya akan membuat semua orang yang merendahkannya terdiam. Kesabaran Alia. Hari-hari setelah kejadian itu tidak banyak berubah bagi Alia Rahma. Suasana kantor tetap sama. Pekerjaan tetap menumpuk seperti biasanya, dan bisikan-bisikan kecil tentang kehidupannya masih sering terdengar di beberapa sudut ruangan. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah sikap Alia. Ia tetap datang lebih awal setiap pagi, duduk rapi di mejanya, dan mengerjakan semua tugas dengan penuh tanggung jawab. Kerudungnya selalu tertata sederhana, dan senyumnya tetap muncul setiap kali seseorang menyapanya. Bagi sebagian orang di kantor, sikap Alia terlihat aneh.
Mereka heran bagaimana gadis itu bisa tetap tenang meskipun sering menjadi bahan sindiran. Suatu siang, di ruang makan kantor, beberapa karyawan sedang berkumpul. Nadia Putri duduk di salah satu kursi sambil meminum kopi dingin. Tidak jauh dari situ, Alia sedang makan bekal sederhana yang ia bawa dari rumah. Nadia melirik ke arah Alia, lalu berkata dengan suara cukup keras, "Alia, kamu masih bawa bekal dari rumah?" Beberapa orang menoleh. Alia mengangguk pelan. "Iya." Nadia tersenyum tipis. "Kenapa tidak makan di restoran saja? Banyak tempat makan enak di sekitar sini." Alia menjawab dengan santai, "Bekal dari rumah lebih hemat." Nadia tertawa kecil. "Ya, wajar sih. Kalau suamimu kerjaannya cuma serabutan, pasti harus hemat." Beberapa orang di meja itu ikut tertawa kecil. Ucapan itu sebenarnya cukup menyakitkan. Namun Alia hanya tersenyum kecil tanpa membalas. Ia melanjutkan makannya dengan tenang, seolah kata-kata tadi tidak terlalu mempengaruhinya. Salah satu karyawan yang duduk di dekat Alia akhirnya bertanya dengan rasa penasaran. "Alia, kamu tidak marah kalau Nadia sering bicara seperti itu?" Alia mengangkat wajahnya dan tersenyum lembut. "Kenapa harus marah?" "Ya, karena dia sering meremehkan suamimu." Alia terdiam sejenak sebelum menjawab. "Orang boleh saja menilai dari apa yang mereka lihat," katanya pelan. "Tapi kebahagiaan seseorang tidak selalu terlihat dari luar." Ucapan itu membuat beberapa orang terdiam. Alia lalu melanjutkan dengan nada tenang. "Buatku, yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan jujur dan saling menghargai." Di kejauhan, Nadia mendengar sebagian percakapan itu. Ia hanya menggeleng kecil dengan ekspresi tidak percaya. Baginya, sikap Alia terlihat seperti kelemahan. Namun bagi Alia, kesabaran bukanlah kelemahan. Sore harinya, setelah jam kerja selesai, Alia keluar dari gedung kantor seperti biasa. Di parkiran, Rafa Ardiansyah sudah menunggunya di atas motor tua yang sering menjadi bahan ejekan orang-orang. Begitu melihat Alia, Rafa tersenyum hangat. "Hari ini bagaimana?" tanyanya. Alia tersenyum balik. "Seperti biasa." Rafa menatap wajah istrinya dengan penuh perhatian. Ia tidak tahu apa saja yang terjadi di kantor Alia setiap hari, tetapi ia selalu bisa merasakan bahwa istrinya sedang berusaha tetap kuat. Alia lalu memakai helm dan duduk di belakang Rafa. Motor tua itu kembali melaju meninggalkan gedung kantor. Di sepanjang perjalanan pulang, Alia memandangi langit sore yang mulai berubah warna. Angin sejuk menerpa wajahnya, membawa perasaan tenang yang selalu ia rasakan setiap kali bersama Rafa. Di dalam hatinya, Alia memiliki keyakinan sederhana, bahwa kebahagiaan tidak diukur dari seberapa mahal pakaian yang dikenakan atau seberapa mewah kendaraan yang dimiliki. Kebahagiaan adalah ketika seseorang memiliki orang yang tulus di sisinya. Dan selama Rafa ada di sampingnya, Alia merasa dirinya sudah memiliki segalanya. Rafa yang misterius. Beberapa minggu terakhir, Alia Rahma mulai menyadari sesuatu yang sedikit berbeda dari kebiasaan suaminya, Rafa Ardiansyah. Biasanya, setelah mengantar Alia bekerja, Rafa akan menghabiskan waktu di rumah atau keluar sebentar untuk urusan pekerjaan yang tidak pernah ia jelaskan secara rinci. Namun belakangan ini, Rafa sering pulang jauh lebih malam dari biasanya. Suatu malam, ketika Alia sudah selesai membereskan dapur kecil mereka, jam di dinding menunjukkan hampir pukul 10 malam. Rumah kontrakan sederhana itu terasa sunyi. Alia duduk di ruang tamu sambil membaca beberapa dokumen kantor yang harus ia pelajari untuk pekerjaan esok hari. Sesekali ia melirik ke arah pintu, menunggu suara motor Rafa yang biasanya terdengar dari ujung gang. Tak lama kemudian, suara itu akhirnya terdengar. Motor tua milik Rafa berhenti di depan rumah. Beberapa detik kemudian pintu terbuka dan Rafa masuk dengan langkah pelan. "Kamu belum tidur?" tanyanya sedikit terkejut. Alia tersenyum lembut. "Menunggu kamu pulang."
Rafa meletakkan jaketnya di kursi, lalu duduk di samping Alia. Maaf ya, akhir-akhir ini aku sering pulang malam. Alia menggeleng pelan. Tidak apa-apa, kamu pasti sedang sibuk. Rafa hanya tersenyum kecil tanpa menjelaskan lebih jauh. Beberapa hari berikutnya, hal yang sama terus terjadi. Rafa sering terlihat sibuk dengan ponselnya. Kadang ia menerima telepon di luar rumah dengan suara yang sangat pelan, seolah tidak ingin percakapannya terdengar oleh orang lain. Suatu malam, ketika Alia sedang berjalan menuju dapur, ia melihat Rafa duduk di ruang tamu sambil menatap layar ponselnya dengan ekspresi serius. Di layar itu terlihat beberapa pesan yang tampak seperti laporan pekerjaan. Begitu menyadari Alia mendekat, Rafa segera mengunci layar ponselnya. Belum tidur? Tanyanya. Alia sedikit terdiam, tetapi kemudian menggeleng sambil tersenyum. Belum. Aku mau ambil air minum. Rafa mengangguk pelan. Di dalam hati, Alia sebenarnya sempat merasa penasaran. Ia jarang melihat Rafa bersikap seserius itu sebelumnya. Ada sesuatu dalam sikap Rafa yang terasa berbeda. Namun Alia tidak pernah langsung bertanya. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki hal-hal yang mungkin belum siap untuk diceritakan. Malam itu, ketika mereka sudah berada di kamar, Alia memandang Rafa yang sedang berbaring di sampingnya. Rafa, panggil Alia pelan. Jawab Rafa. Kamu akhir-akhir ini kelihatan sangat sibuk. Rafa menoleh dan tersenyum lembut. Maaf kalau jadi jarang di rumah. Alia menggeleng. Aku tidak keberatan. Ia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. Aku percaya kamu. Rafa terdiam beberapa saat mendengar kalimat itu. Matanya menatap Alia dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Terima kasih, katanya pelan. Alia tersenyum kecil lalu memejamkan mata, mencoba beristirahat setelah hari yang panjang. Namun di dalam hatinya, Alia sebenarnya tahu bahwa suaminya menyimpan sesuatu. Meski begitu, ia memilih untuk tidak memaksakan jawaban. Baginya, kepercayaan adalah hal paling penting dalam sebuah pernikahan. Dan selama Rafa masih memperlakukannya dengan ketulusan yang sama seperti dulu, Alia merasa tidak ada alasan untuk meragukan pria yang telah ia pilih sebagai pasangan hidupnya. Sementara itu, di sisi lain ruangan, ponsel Rafa yang tergeletak di meja kembali menyala. Sebuah pesan baru masuk. Pesan itu berasal dari seseorang bernama Dimas Pratama. Isi pesannya singkat namun jelas. Rapat direksi besok pagi sudah siap. Semua menunggu keputusanmu, CEO. Gosip di kantor. Pagi itu suasana kantor terlihat lebih ramai dari biasanya. Beberapa karyawan berkumpul di dekat meja kerja sambil berbincang sebelum memulai aktivitas mereka. Suara tawa kecil dan bisikan-bisikan terdengar di berbagai sudut ruangan. Di tengah keramaian itu, Kevin Mahendra berdiri dengan santai sambil bersandar di meja salah satu rekannya. Ia dikenal sebagai karyawan yang cukup ambisius dan suka menjadi pusat perhatian. Cara bicaranya sering penuh percaya diri, seolah ia selalu tahu segalanya. Namun ada satu kebiasaan Kevin yang membuat beberapa orang kurang menyukainya. Ia suka membicarakan kehidupan orang lain. Pagi itu, topik yang sedang ia bahas tidak lain adalah Alia Rahma. Serius kalian belum tahu? Kata Kevin dengan nada penuh rahasia. Beberapa karyawan langsung menoleh dengan rasa penasaran. Tahu apa? Tanya salah satu dari mereka. Kevin tersenyum tipis sebelum menjawab, seolah menikmati perhatian yang ia dapatkan. Suami Alia itu sebenarnya tidak punya pekerjaan tetap. Beberapa orang langsung terlihat terkejut. Benarkah? Tanya seseorang. Kevin mengangkat bahu dengan santai. Ya, setahuku sih begitu. Aku sering lihat dia cuma datang jemput Alia pakai motor tua. Kelihatannya seperti tidak punya pekerjaan jelas. Salah satu karyawan yang berdiri di dekatnya berkata pelan. Ah, mungkin saja dia punya usaha kecil. Kevin tertawa kecil. Kalau memang punya usaha yang bagus,
Kenapa masih pakai motor tua seperti itu? Ucapan itu membuat beberapa orang saling pandang. Kevin melanjutkan dengan nada yang lebih meyakinkan. Menurutku sih, Alia yang sebenarnya bekerja keras, sementara suaminya cuma bergantung pada dia. Bisikan mulai menyebar di antara para karyawan. Beberapa orang terlihat mulai mempercayai cerita Kevin, meskipun mereka sebenarnya tidak tahu kebenarannya. Di sisi lain ruangan, Alia baru saja masuk ke kantor dan berjalan menuju mejanya seperti biasa. Ia menyapa beberapa orang dengan senyum ramah, tanpa menyadari bahwa namanya sedang menjadi topik pembicaraan. Kevin yang melihat Alia datang langsung menghentikan percakapannya sejenak. Namun setelah Alia duduk di mejanya, ia kembali melanjutkan gosip itu dengan suara lebih pelan. Kasihan juga sebenarnya, kata Kevin. Cantik-cantik tapi harus menanggung suami yang tidak jelas pekerjaannya. Salah satu karyawan tampak ragu. Tapi Alia kelihatannya bahagia saja. Kevin tersenyum sinis. Kadang orang pura-pura bahagia supaya tidak terlihat gagal. Ucapan itu membuat beberapa orang tertawa kecil. Sementara itu, Alia yang duduk di mejanya mulai merasakan beberapa tatapan aneh dari rekan kerja di sekitarnya. Ada yang berbisik pelan ketika ia lewat. Ada pula yang tiba-tiba diam saat ia mendekat. Perasaan itu tidak asing lagi baginya. Beberapa kali Alia pernah merasakan suasana seperti ini. Ia tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan, tetapi ia bisa menebak bahwa itu ada hubungannya dengan kehidupannya di luar kantor. Namun Alia memilih tidak memperdulikannya. Ia membuka laptopnya dan mulai bekerja seperti biasa, memeriksa dokumen dan menyusun laporan yang harus selesai hari itu. Di sudut ruangan, Kevin masih berbicara dengan beberapa orang sambil sesekali melirik ke arah Alia. Ia tampak puas karena ceritanya mulai menyebar. Baginya, gosip seperti itu hanyalah hiburan kecil di sela-sela pekerjaan. Namun Kevin tidak menyadari satu hal. Cerita yang ia sebarkan itu mungkin akan kembali kepadanya suatu hari nanti. Dan ketika kebenaran tentang Rafa Ardiansyah akhirnya terungkap, bukan hanya Alia yang akan menjadi pusat perhatian di kantor itu. Semua orang yang pernah meremehkan mereka juga akan ikut merasakan akibatnya. Pesta kantor. Suatu pagi, suasana kantor tempat Alia Rahma bekerja terasa sedikit berbeda dari biasanya. Sejak ia masuk ruangan, ia melihat beberapa karyawan terlihat lebih sibuk dari biasanya. Beberapa orang bahkan terlihat berjalan cepat sambil membawa berkas dan berbicara serius. Di meja depan, papan pengumuman kantor juga dipenuhi kertas baru. Alia yang penasaran akhirnya menghampiri papan itu setelah meletakkan tasnya di meja kerja. Di sana tertempel sebuah pengumuman besar dari manajemen perusahaan. Pengumuman itu berbunyi bahwa perusahaan akan mengadakan acara gala perusahaan pada akhir pekan nanti. Acara itu bukan sekadar pertemuan biasa. Menurut isi pengumuman tersebut, pesta itu akan dihadiri oleh para direktur, pemegang saham, serta beberapa investor penting dari perusahaan induk yang baru saja bekerja sama dengan perusahaan mereka. Beberapa karyawan yang berdiri di dekat papan pengumuman langsung mulai berbincang penuh semangat. Ini pasti acara besar, kata salah satu dari mereka. Tentu saja, jawab yang lain. Investor dari perusahaan pusat juga akan datang. Katanya salah satu petinggi utama mereka juga akan hadir. Alia membaca pengumuman itu dengan tenang. Di bagian bawah kertas tertulis bahwa semua karyawan diperbolehkan menghadiri acara tersebut. Bahkan mereka juga boleh membawa pasangan masing-masing. Seketika suasana kantor berubah menjadi lebih ramai. Banyak karyawan mulai membicarakan pakaian apa yang akan mereka kenakan, pasangan siapa yang akan mereka ajak, dan seperti apa acara itu nanti. Tidak jauh dari situ, Nadia Putri berdiri bersama beberapa rekannya sambil membicarakan hal yang sama. Aku sudah tahu mau pakai gaun apa, kata Nadia dengan penuh percaya diri. Gaun hitam dari butik langgananku. Sangat elegan. Salah satu rekannya terlihat kagum. Pasti mahal. Nadia tersenyum bangga. Tentu saja. Kemudian Nadia melirik ke arah Alia yang sedang berjalan kembali ke mejanya.
Dengan nada sedikit mengejek, ia berkata, "Alia, kamu juga datang ke pesta itu kan?" Alia berhenti sejenak dan menoleh. "Iya, kalau tidak ada halangan." Nadia tersenyum tipis. "Jangan lupa bawa suamimu juga." Beberapa orang yang berdiri di sekitar mereka langsung saling pandang. Nadia melanjutkan dengan nada yang terdengar manis namun penuh sindiran. "Acara seperti ini jarang terjadi. Lumayan kan buat suamimu merasakan suasana pesta besar." Beberapa karyawan menahan tawa kecil. Alia hanya tersenyum tipis. Kalau dia tidak sibuk, mungkin dia akan datang. Nadia mengangkat bahu. Ya, semoga saja dia punya pakaian yang cocok untuk acara seperti itu. Setelah mengatakan itu, Nadia kembali melanjutkan percakapannya dengan teman-temannya. Alia tidak menanggapi lebih jauh. Ia kembali duduk di mejanya dan mencoba fokus pada pekerjaannya. Namun di dalam pikirannya, pengumuman tentang pesta itu masih terngiang. Acara besar dengan para direktur dan investor penting tentu bukan hal biasa bagi perusahaan tempatnya bekerja. Sore harinya, setelah pulang kerja, Alia duduk di ruang tamu rumah kecilnya bersama Rafa Ardiansyah. Rafa sedang menuangkan teh hangat ke dalam 2 cangkir. "Ada kabar apa di kantor hari ini?" tanya Rafa santai. Alia tersenyum kecil. "Perusahaan akan mengadakan pesta besar akhir pekan ini." Rafa mengangkat alisnya sedikit. "Pesta?" Alia mengangguk. "Acara perusahaan. Katanya akan datang banyak direktur dan investor penting." Rafa terlihat berpikir sejenak. "Semua karyawan datang?" "Iya. Bahkan boleh membawa pasangan." Rafa menatap Alia dengan senyum tipis. "Jadi kamu ingin aku ikut?" Alia terdiam sejenak sebelum menjawab dengan jujur. "Aku sebenarnya tidak ingin kamu merasa tidak nyaman." Rafa tersenyum lembut. "Kenapa harus tidak nyaman?" Alia tidak langsung menjawab. Ia teringat bagaimana beberapa orang di kantor sering meremehkan Rafa karena penampilannya yang sederhana. Namun Rafa terlihat sangat santai. "Kalau kamu ingin aku datang, aku akan datang," kata Rafa. Alia menatap suaminya dengan sedikit rasa lega. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil itu nantinya akan menjadi awal dari sebuah kejutan besar. Karena pesta perusahaan itu bukan sekadar acara biasa. Di sanalah kebenaran tentang siapa sebenarnya Rafa Ardiansyah akan mulai terungkap. Undangan untuk suami. Kabar tentang pesta besar perusahaan masih menjadi topik utama di kantor beberapa hari setelah pengumuman itu ditempel di papan informasi. Hampir setiap sudut ruangan dipenuhi percakapan tentang acara tersebut. Sebagian karyawan membicarakan pakaian yang akan mereka kenakan. Sebagian lagi membicarakan siapa yang akan mereka ajak datang sebagai pasangan. Di meja kerja, Alia Rahma mencoba tetap fokus pada pekerjaannya. Namun di sekelilingnya, percakapan tentang pesta itu terus terdengar. Katanya acara ini diadakan di hotel paling mewah di pusat kota. Ujar salah satu karyawan. "Benarkah?" Jawab yang lain dengan mata berbinar. "Iya. Bahkan beberapa investor besar dari perusahaan induk akan datang." Alia mendengarkan sekilas sambil tetap mengetik laporan di laptopnya. Tidak lama kemudian, suara sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Seperti biasa, Nadia Putri berjalan dengan penuh percaya diri menuju area tengah ruangan. "Ngomong-ngomong soal pesta," kata Nadia dengan suara cukup keras sehingga banyak orang menoleh ke arahnya. Beberapa karyawan langsung mendekat, penasaran dengan apa yang akan ia katakan. Nadia tersenyum sambil menyilangkan tangan. "Aku sudah memastikan siapa yang akan menemaniku datang ke acara itu." Salah satu rekan kerjanya langsung bertanya, "Siapa?" Nadia tampak menikmati perhatian itu sebelum akhirnya menjawab, "Seorang pengusaha muda yang sedang dekat denganku." Beberapa orang langsung terlihat kagum. "Pengusaha?" tanya seseorang. Nadia mengangguk bangga. Dia punya beberapa bisnis besar. Katanya dia juga sering menghadiri acara-acara eksklusif seperti ini. Nada suaranya penuh kebanggaan.
Seolah ia ingin semua orang tahu bahwa ia memiliki pasangan yang sangat sukses. Beberapa karyawan mulai memuji. Wah, pasti keren. Berarti nanti kamu datang dengan mobil mewah dong. Nadia tersenyum puas. Tentu saja. Kemudian ia melirik ke arah Alia yang masih duduk di mejanya. Alia, bagaimana denganmu? Tanya Nadia sambil berjalan mendekat. Alia mengangkat wajahnya dari layar laptop. Maksudmu? Acara itu kan boleh membawa pasangan, kata Nadia. Kamu juga akan membawa suamimu, kan? Beberapa orang di sekitar mereka langsung memperhatikan percakapan itu. Alia sedikit terdiam sebelum menjawab dengan tenang. Mungkin. Nadia tertawa kecil. Kenapa? Mungkin? Alia menjawab dengan sederhana. Kalau dia tidak sibuk. Nadia mengangkat alisnya sedikit. Semoga saja dia datang. Kemudian ia menambahkan dengan nada yang terdengar manis namun penuh sindiran. Acara seperti itu mungkin pengalaman baru buatnya. Beberapa orang yang berdiri di sekitar mereka saling pandang, memahami maksud tersembunyi dari ucapan Nadia. Alia tetap tersenyum tipis. Ia tidak ingin memperpanjang percakapan itu. Yang penting kita semua bisa menikmati acaranya, kata Alia dengan tenang. Nadia hanya mengangkat bahu sebelum kembali berbincang dengan teman-temannya. Sementara itu, Alia kembali menatap layar komputernya. Di dalam hatinya, ia sebenarnya masih memikirkan hal yang sama sejak kemarin. Apakah Rafa Ardiansyah benar-benar akan datang ke pesta itu? Ia tahu suaminya tidak terlalu suka berada di tempat ramai atau acara formal. Selain itu, Alia juga tidak ingin Rafa merasa tidak nyaman karena penampilannya yang sederhana di tengah orang-orang yang datang dengan pakaian mewah. Namun di sisi lain, Alia juga tahu bahwa undangan itu terbuka untuk semua pasangan karyawan. Sore harinya, ketika Alia pulang kerja dan melihat Rafa menunggunya di parkiran dengan motor tua mereka, ia kembali teringat pembicaraan di kantor. Rafa tersenyum seperti biasa. Bagaimana hari ini? Alia menaiki motor sambil berkata pelan. Semua orang di kantor masih membicarakan pesta perusahaan. Rafa tertawa kecil. Kelihatannya acara itu memang penting. Alia mengangguk. Kemudian ia berkata dengan suara sedikit ragu. Semua orang akan datang dengan pasangan mereka. Rafa melirik Alia sebentar. Dan kamu ingin aku datang juga? Alia tidak langsung menjawab. Namun di dalam hatinya, ia mulai merasa bahwa malam pesta itu mungkin akan menjadi momen yang sangat berbeda dari hari-hari biasanya. Ia hanya belum tahu bahwa malam itu juga akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Rasa tidak percaya diri. Semakin dekat hari pesta perusahaan, suasana di kantor semakin ramai dengan berbagai persiapan. Hampir setiap karyawan membicarakan hal yang sama, gaun yang akan dikenakan, mobil yang akan dipakai, dan pasangan yang akan menemani mereka malam itu. Di sudut ruangan, beberapa karyawan bahkan mulai membandingkan pakaian yang akan mereka kenakan. Aku sudah pesan jas baru, kata salah satu pria dengan bangga. Pasanganku juga sudah menyiapkan gaun dari butik terkenal, sahut yang lain. Percakapan seperti itu terus terdengar di sekitar Alia Rahma. Ia hanya mendengarkan sekilas sambil menyelesaikan pekerjaannya, meskipun dalam hatinya mulai muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Setiap kali topik tentang pasangan muncul, ia selalu teringat pada Rafa Ardiansyah. Suaminya yang sederhana. Suaminya yang setiap hari menjemputnya dengan motor tua. Suaminya yang sering menjadi bahan ejekan tanpa pernah menyadarinya. Sore itu, ketika jam kerja hampir selesai, Alia duduk sendirian di mejanya sambil menatap layar komputer yang sudah ia matikan. Pikirannya melayang memikirkan satu hal. Apakah ia sebaiknya benar-benar mengajak Rafa datang ke pesta itu? Ia tahu acara tersebut akan dipenuhi oleh orang-orang berpakaian mewah, direktur, investor, dan tamu penting lainnya. Banyak dari mereka pasti datang dengan mobil mahal dan penampilan yang elegan. Alia membayangkan Rafa berada di tengah-tengah suasana seperti itu. Entah mengapa,
Hatinya terasa sedikit gelisah. Bukan karena ia malu pada Rafa. Justru sebaliknya. Alia takut suaminya diperlakukan tidak menyenangkan oleh orang-orang di kantornya, terutama oleh mereka yang selama ini sering meremehkan kehidupan mereka. Ia masih ingat bagaimana Nadia Putri sering menyindir penampilan Rafa. Ia juga tahu bahwa Kevin Mahendra menyebarkan gosip tentang suaminya yang dianggap tidak memiliki pekerjaan tetap. Jika Rafa datang ke pesta itu, mungkin mereka akan kembali mengolok-oloknya. Memikirkan hal itu saja sudah membuat hati Alia terasa tidak nyaman. Malam harinya di rumah, Alia sedang menyiapkan makan malam sederhana di dapur kecil mereka. Rafa duduk di ruang tamu sambil melihat sesuatu di ponselnya. Sesekali Rafa terlihat mengetik pesan dengan ekspresi serius. Alia memperhatikannya dari kejauhan. Ia sebenarnya ingin berbicara tentang pesta kantor itu lagi, tetapi kata-kata itu terasa tertahan di tenggorokannya. Setelah makan malam selesai, mereka duduk bersama di ruang tamu. Rafa menatap Alia dengan senyum lembut. Kamu kelihatan sedang memikirkan sesuatu. Alia sedikit terkejut. Kelihatannya. Rafa mengangguk pelan. Kamu biasanya lebih ceria. Alia terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata pelan. Tentang pesta kantor itu. Rafa menunggu Alia melanjutkan. Alia menundukkan pandangannya sedikit. Kalau kamu datang, aku takut kamu merasa tidak nyaman. Rafa terlihat sedikit bingung. Kenapa? Alia menarik napas perlahan. Banyak orang di sana. Mereka semua berpakaian mewah dan aku tidak ingin mereka memperlakukanmu dengan tidak baik. Rafa memandang Alia beberapa detik. Di wajahnya tidak terlihat kemarahan atau kekecewaan. Ia justru tersenyum kecil. Kamu khawatir mereka akan meremehkanku? Alia tidak langsung menjawab, tetapi raut wajahnya sudah cukup menjelaskan. Rafa kemudian berkata dengan suara tenang, Alia. Alia menatapnya. Selama aku datang sebagai suamimu, aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Kata-kata itu membuat Alia terdiam. Rafa lalu menambahkan dengan senyum yang menenangkan. Yang penting adalah kita datang bersama. Alia memandang suaminya dengan perasaan yang campur aduk. Ia masih merasa ragu. Namun di dalam hatinya, Alia juga tahu satu hal. Mungkin ia terlalu mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya tidak perlu ditakuti. Karena pria yang ada di depannya itu selalu terlihat jauh lebih tenang daripada yang ia bayangkan. Keyakinan Rafa. Malam itu rumah kecil yang ditempati Alia Rahma dan Rafa Ardiansyah terasa tenang. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan dan sesekali suara kendaraan yang lewat di ujung gang. Setelah percakapan mereka tentang pesta kantor, Alia masih terlihat sedikit gelisah. Ia duduk di sofa ruang tamu sambil memegang cangkir teh hangat yang sudah mulai mendingin. Pikirannya masih dipenuhi bayangan tentang acara besar itu. Ia membayangkan para tamu datang dengan mobil mewah, mengenakan pakaian elegan, dan berbicara dengan penuh percaya diri. Di antara semua orang itu, Alia membayangkan Rafa berdiri dengan pakaian sederhananya. Perasaan khawatir kembali muncul di dalam hatinya. Rafa yang duduk di sampingnya tampaknya menyadari hal itu. Ia memandang Alia beberapa saat sebelum akhirnya tersenyum ringan. Kamu masih memikirkan pesta itu? Tanyanya. Alia mengangguk pelan. Aku hanya tidak ingin kamu merasa tidak nyaman di sana. Rafa tertawa kecil, seolah kekhawatiran itu adalah sesuatu yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Alia, katanya dengan nada lembut. Acara itu penting untukmu, kan? Alia menatapnya. Iya, tapi... Belum sempat Alia melanjutkan kalimatnya. Rafa sudah berkata lebih dulu. Kalau begitu aku akan datang. Jawaban itu membuat Alia sedikit terkejut. Kamu yakin? Tanyanya. Rafa mengangguk tanpa ragu. Tentu saja. Ia kemudian menatap Alia dengan ekspresi yang tenang dan penuh keyakinan. Aku ingin menemanimu. Alia masih terlihat ragu. Tapi, aku tidak ingin mereka meremehkanmu.
Rafa tersenyum lagi. Kali ini dengan sedikit nada percaya diri yang jarang Alia lihat sebelumnya. Orang selalu menilai dari apa yang mereka lihat, kata Rafa. Itu hal yang biasa. Alia terdiam mendengar jawaban itu. Rafa kemudian menambahkan dengan santai. Lagi pula, aku datang ke sana bukan untuk mereka. Lalu untuk siapa? Tanya Alia pelan. Rafa menatap Alia dengan hangat. Untukmu. Jawaban sederhana itu membuat Alia tidak bisa berkata apa-apa untuk beberapa saat. Ia memandang Rafa dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Pria di depannya itu selalu terlihat sederhana. Tidak pernah berbicara tentang kekayaan atau status. Tidak pernah mencoba membuktikan sesuatu kepada orang lain. Namun setiap kali ia berbicara, ada ketenangan yang membuat Alia merasa yakin. Rafa lalu berdiri dan mengambil cangkir kosong dari meja. Sudah, jangan dipikirkan terlalu jauh, katanya santai. Ia berjalan menuju dapur. Lalu berkata lagi dari sana. Anggap saja kita datang sebagai tamu biasa. Alia tersenyum kecil mendengar itu. Entah mengapa, sikap Rafa yang tenang membuat perasaannya sedikit lebih lega. Beberapa saat kemudian Rafa kembali ke ruang tamu. Ngomong-ngomong, katanya sambil duduk lagi di samping Alia. Acara itu di mana? Di hotel besar di pusat kota, jawab Alia. Rafa mengangguk pelan. Menarik. Alia tidak terlalu memperhatikan reaksi itu. Ia hanya merasa sedikit lebih tenang sekarang karena Rafa bersedia datang. Namun jauh di dalam pikirannya, Alia tidak menyadari bahwa suaminya terlihat jauh lebih santai daripada yang seharusnya. Seolah-olah acara besar dengan para direktur dan investor itu bukan sesuatu yang asing baginya. Seolah-olah ia sudah terbiasa berada di tempat seperti itu. Dan tanpa Alia sadari, malam pesta yang akan mereka hadiri nanti bukan hanya sekadar acara perusahaan biasa. Malam itu akan menjadi awal dari sebuah kejutan besar yang akan mengubah cara semua orang memandang Rafa Ardiansyah. Malam acara. Akhirnya hari yang dibicarakan oleh seluruh karyawan itu pun tiba. Malam pesta perusahaan. Sejak sore, gedung hotel besar di pusat kota sudah dipenuhi cahaya lampu yang terang dan suasana yang mewah. Karpet merah terbentang dari pintu masuk hingga ke lobi utama. Sementara beberapa petugas berdiri rapi menyambut para tamu yang datang. Mobil-mobil mewah berhenti satu persatu di depan pintu masuk. Para tamu turun dengan pakaian elegan, gaun berkilau, jas mahal, dan perhiasan yang memantulkan cahaya lampu. Di dalam ballroom utama, dekorasi terlihat begitu megah. Lampu gantung kristal besar menggantung di langit-langit tinggi, sementara meja-meja bundar dihiasi bunga segar dan lilin-lilin kecil yang menyala lembut. Para karyawan perusahaan mulai berdatangan bersama pasangan mereka. Beberapa terlihat sangat percaya diri, berjalan dengan senyum lebar sambil menyapa orang-orang penting yang hadir di sana. Di antara para tamu itu, Nadia Putri juga datang dengan penampilan yang sangat mencolok. Ia mengenakan gaun hitam elegan dengan potongan mewah yang membuatnya tampak seperti tamu kehormatan. Di sampingnya berdiri seorang pria dengan jas mahal dan jam tangan berkilau. Nadia berjalan dengan bangga sambil memperkenalkan pria itu kepada beberapa rekan kerjanya. Ini teman spesialku, katanya dengan senyum percaya diri. Beberapa orang langsung terlihat kagum. Sementara itu di sisi lain kota, Alia Rahma sedang berdiri di depan cermin kecil di rumahnya. Ia mengenakan gaun sederhana berwarna lembut yang ia pilih dengan hati-hati. Gaun itu tidak mewah, tetapi terlihat rapi dan anggun. Kerudungnya juga tertata dengan sederhana seperti biasanya. Alia memandang dirinya di cermin dengan sedikit rasa gugup. Ini pertama kalinya ia menghadiri acara sebesar itu. Tidak lama kemudian, Rafa Ardiansyah keluar dari kamar dengan pakaian yang juga terlihat sederhana. Ia mengenakan kemeja rapi dan jas yang bersih, tetapi jelas tidak semewah jas yang mungkin dikenakan oleh para tamu lain di pesta itu. Alia menoleh ke arah Rafa. "Sudah siap?" tanya Rafa dengan senyum santai. Alia mengangguk pelan. "Iya." Beberapa menit kemudian mereka berangkat bersama menggunakan motor tua yang biasa mereka pakai.
Perjalanan menuju hotel terasa cukup tenang. Lampu-lampu kota menyala terang di sepanjang jalan, sementara Alia masih merasakan sedikit rasa gugup di dalam hatinya. Sesampainya di depan hotel, pemandangan yang terlihat membuat Alia sedikit terdiam. Mobil-mobil mahal berjajar di depan pintu masuk. Beberapa orang berpakaian elegan turun dari kendaraan mereka dengan penuh percaya diri. Alia menatap sekeliling dengan perasaan campur aduk. Rafa mematikan mesin motor lalu berkata santai, "Ayo." Alia turun dari motor sambil merapikan gaunnya sedikit. Beberapa orang yang berdiri di dekat pintu masuk sempat melirik ke arah mereka. Motor tua yang mereka gunakan terlihat sangat berbeda dibandingkan kendaraan mewah yang datang sebelumnya. Namun Rafa tampak tidak peduli sama sekali. Ia berjalan dengan tenang menuju pintu masuk bersama Alia. Begitu mereka masuk ke dalam ballroom, suasana mewah langsung terasa. Musik lembut mengalun dari panggung kecil di sudut ruangan. Para tamu berdiri dalam kelompok-kelompok kecil sambil berbincang santai. Lampu kristal besar di atas ruangan memantulkan cahaya yang membuat seluruh ballroom terlihat begitu megah. Alia memandang sekeliling dengan sedikit rasa canggung. Gaun sederhana yang ia kenakan terasa sangat berbeda dibandingkan gaun-gaun mewah yang dipakai oleh sebagian besar wanita di ruangan itu. Di sampingnya, Rafa berdiri dengan tenang seperti biasa. "Tidak apa-apa?" tanya Rafa pelan. Alia mengangguk, mencoba tersenyum. "Iya." Namun tidak lama kemudian, beberapa rekan kerja Alia mulai menyadari kedatangan mereka. Beberapa orang saling berbisik sambil melirik ke arah Rafa. Di sudut ruangan, Nadia putri yang sedang berbicara dengan teman-temannya juga melihat mereka masuk. Tatapannya langsung berubah menjadi senyum tipis yang penuh arti. Malam pesta itu baru saja dimulai. Dan bagi Alia, ia belum tahu bahwa malam itu akan menjadi malam yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di ruangan tersebut. Awal penghinaan begitu Alia Rahma dan Rafa Ardiansyah melangkah ke dalam ballroom. Suasana pesta yang mewah langsung terasa semakin hidup. Lampu kristal memantulkan cahaya ke seluruh ruangan. Musik lembut mengalun dari panggung, dan tamu-tamu yang hadir tampak saling menyapa dengan senyum elegan. Namun tak lama setelah mereka masuk, pandangan beberapa tamu mulai tertuju pada Rafa. Penampilannya yang sederhana, kemeja rapi namun polos, jas bersih tapi biasa saja, dan sepatu yang jelas tidak mewah, langsung kontras dengan orang-orang yang mengenakan pakaian mahal dan aksesoris glamor. Di sisi lain ruangan, Nadia Putri sedang berbincang dengan teman-temannya. Begitu matanya menangkap Rafa, senyum tipis penuh sindiran muncul di wajahnya. "Oh, lihat itu," bisiknya kepada teman di sampingnya sambil menahan tawa. "Yang menjemput Alia pakai motor tua. Dia datang ke pesta ini." Beberapa orang di sekitar mereka menoleh, tertarik oleh komentar itu. Suara tawa Nadia terdengar cukup jelas, sehingga Alia bisa mendengar meskipun berusaha tetap fokus berjalan. Nadia kemudian berjalan mendekat, berpura-pura tersenyum ramah. "Rafa, kan?" katanya dengan nada manis yang jelas menyiratkan ejekan. "Wah, kamu benar-benar datang ke sini dengan penampilan seperti itu." Beberapa tamu yang mendengar mulai menatap Rafa dengan ekspresi sinis. Beberapa bahkan menahan senyum kecil, seolah ikut menilai penampilan Rafa. Alia merasakan dadanya sedikit sesak. Ia ingin membela suaminya, tapi ia juga tahu bahwa situasi ini tidak bisa dihadapi dengan konfrontasi langsung. Ia menggenggam tangan Rafa pelan, memberi sinyal agar tetap tenang. Rafa, seperti biasanya, tidak terlihat terganggu. Ia tetap berjalan dengan kepala tegak di samping Alia, tersenyum tipis tanpa menunjukkan sedikitpun rasa malu atau marah. Nadia, yang merasa semakin percaya diri, melanjutkan dengan nada yang lebih mengejek. "Ah, Alia pasti sangat mencintaimu ya, sampai mau terlihat bersamamu di antara semua orang ini." Beberapa orang mulai menatap Alia dan Rafa lebih tajam. Beberapa karyawan bahkan saling berbisik, menertawakan perbedaan penampilan mereka dibandingkan pasangan lain yang tampak glamor. Alia menarik napas panjang dan menatap Rafa. Dalam hatinya,
Ia tahu satu hal, orang-orang ini hanya menilai dari penampilan luar. Mereka tidak tahu siapa Rafa sebenarnya. Sementara itu, Rafa menoleh sebentar ke arah Alia, tersenyum kecil. Jangan khawatir, biarkan mereka menilai. Kita datang ke sini untukmu, bukan untuk mereka, kata Rafa pelan, hanya untuk Alia dengar. Alia tersenyum tipis. Meski hatinya masih sedikit terguncang oleh ejekan yang mulai menyebar di sekeliling mereka. Malam itu baru dimulai. Dan Alia belum menyadari bahwa apa yang terlihat sebagai penghinaan sederhana dari Nadia dan tamu lainnya hanyalah awal dari sebuah kejutan besar yang akan segera mengubah cara semua orang memandang Rafa Ardiansyah. Kata-kata yang tajam. Suasana ballroom semakin hidup ketika para tamu mulai berkumpul di dekat meja-meja bundar. Tawa dan percakapan hangat mengisi ruangan. Namun bagi Alia Rahma dan Rafa Ardiansyah, momen itu segera berubah menjadi tekanan tersendiri. Di sudut ruangan, Kevin Mahendra berdiri sambil menatap ke arah pasangan itu. Begitu melihat Rafa, senyum sinis langsung muncul di wajahnya. Kevin terkenal sebagai karyawan yang suka menilai dan tidak ragu mengeluarkan komentar pedas, apalagi tentang kehidupan orang lain. Lihat dia, kata Kevin kepada beberapa rekannya sambil menunjuk Rafa dengan sedikit mengejek. Benar-benar, pria seperti itu tidak pantas berada di acara perusahaan besar. Beberapa orang yang berada di dekatnya menoleh, penasaran dan mulai memperhatikan Rafa. Suara Kevin cukup jelas terdengar, sehingga beberapa tamu lain yang lewat juga mulai menatap. Nadia Putri, yang berada di dekat Kevin, menahan tawa sambil mengangguk setuju. Iya, Alia pasti sangat mencintainya, bisiknya dengan nada mengejek, hingga mau membawanya ke acara seperti ini. Alia menundukkan kepala sedikit, berusaha menenangkan diri. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang yang mulai menilai Rafa dari penampilannya. Beberapa tamu mulai bersenandung kecil, saling bisik-bisik tentang perbedaan pasangan Alia dan pasangan mereka sendiri yang tampak mewah. Namun Rafa tetap tenang. Kepala tegak, langkah mantap, dan senyum tipis menghiasi wajahnya. Ia tidak menanggapi ejekan Kevin sama sekali. Ia hanya menatap Alia sekilas dan tersenyum lembut, seolah memberi kekuatan padanya. Alia merasakan dorongan hangat di hatinya. Kata-kata Kevin memang tajam dan menyinggung, tapi melihat Rafa tetap percaya diri membuatnya sedikit lega. Ia menyadari satu hal, harga diri Rafa tidak tergantung pada pandangan orang lain. Kevin, merasa pernyataannya berhasil, kembali melanjutkan dengan nada lebih tinggi. Serius, Alia, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Seorang CEO, pengusaha sukses, bukan pria yang terlihat cuma biasa-biasa, seperti itu. Beberapa orang tertawa kecil, dan bisik-bisik di sekitar mereka semakin ramai. Alia menarik napas panjang. Ia tahu bahwa membalas Kevin hanya akan membuat situasi menjadi lebih canggung. Rafa menatapnya sebentar, lalu berkata dengan suara tenang hanya untuk Alia dengar. Biarkan mereka berbicara. Malam ini bukan tentang mereka, Alia. Ini tentang kita. Kata-kata Rafa memberikan ketenangan yang luar biasa bagi Alia. Meskipun ejekan Kevin terdengar pedas dan merendahkan, Alia mulai memahami satu hal. Penampilan atau status orang lain tidak akan pernah bisa mengukur siapa Rafa sebenarnya. Di tengah tawa dan bisik-bisik tamu yang menilai, Rafa berjalan mantap di samping Alia, siap menghadapi malam itu dengan penuh keyakinan. Malam pesta perusahaan baru saja dimulai, namun bagi Alia, ia mulai menyadari bahwa malam ini akan menjadi momen di mana rahasia Rafa perlahan-lahan akan terungkap, dan semua penghinaan yang mereka terima mungkin akan segera berubah menjadi kekaguman yang tak terduga. Alia membela. Suasana ballroom tiba-tiba menjadi sedikit tegang. Bisik-bisik tamu tentang penampilan Rafa Ardiansyah terdengar semakin jelas, terutama setelah komentar pedas Kevin Mahendra. Beberapa orang menatap Rafa dengan tatapan sinis, sementara yang lain menahan tawa kecil. Di sisi itu, Alia Rahma merasakan dadanya sedikit sesak. Ia menatap Rafa, melihat ketenangan di wajah suaminya.
Namun hatinya tidak bisa tinggal diam. Ia tahu, jika ia diam saja, orang-orang akan terus merendahkan Rafa tanpa tahu siapa sebenarnya pria itu. Alia berdiri dari kursinya dengan langkah mantap. Gaun sederhana yang ia kenakan terlihat kontras dengan kebanyakan tamu yang mewah. Namun sorot matanya tegas dan penuh keyakinan. Semua mata di sekitarnya mulai tertuju padanya. Dengan suara lembut namun tegas, Alia berkata, "Maaf, aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi." Kevin terkejut, tidak menyangka Alia akan berbicara. Beberapa tamu lain menoleh, penasaran. Alia menatap Kevin, lalu melanjutkan, "Kamu tidak bisa menilai seseorang hanya dari penampilan atau kendaraan yang dimilikinya. Rafa adalah orang yang baik, setia, dan penuh tanggung jawab. Dan itu jauh lebih penting daripada sekadar penampilan luar." Beberapa tamu mulai terdiam, merasakan ketegasan dalam kata-kata Alia. Penampilan bisa menipu, Alia menambahkan. Kebahagiaan dan harga diri seseorang tidak diukur dari seberapa mewah jas yang dipakai atau mobil yang dikendarai. Menilai seseorang hanya dari luar adalah hal yang salah. Nadia yang sebelumnya tersenyum sinis kini menatap Alia dengan ekspresi terkejut. Kevin juga terlihat sedikit terhenti, menyadari bahwa kata-katanya baru saja ditepis oleh keberanian seorang istri. Alia melangkah mendekati Rafa dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Rafa," katanya, "aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Yang penting kita di sini bersama, dan aku bangga bersamamu." Rafa menatap Alia dengan senyum hangat dan membalas genggaman tangannya. "Terima kasih, Alia. Aku senang kamu di sisiku." Beberapa tamu mulai bergumam, menyadari ketegasan Alia. Mereka mulai menilai ulang sikap mereka terhadap Rafa. Beberapa bahkan menundukkan kepala, menyadari bahwa mereka terlalu cepat menilai seseorang dari hal-hal yang dangkal. Malam itu, Alia tidak hanya membela Rafa. Ia juga menunjukkan bahwa keberanian dan keyakinan bisa menahan ejekan dan penghinaan. Kata-kata sederhana tapi tegasnya berhasil memberi Rafa dukungan yang ia butuhkan. Di tengah ballroom yang megah, Alia berdiri tegak, membuktikan bahwa harga diri dan cinta sejati tidak diukur dari penampilan luar, melainkan dari siapa seseorang sebenarnya. Rafa menatap Alia dan tersenyum. Ia tahu malam ini bukan hanya tentang pesta perusahaan. Malam ini adalah momen awal di mana semua orang akan mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Kedatangan direktur. Malam itu, ballroom hotel yang megah tetap dipenuhi tamu yang berbicara santai dan sesekali menatap pasangan Alia Rahma dan Rafa Ardiansyah. Beberapa bisik-bisik tentang penampilan Rafa masih terdengar. Namun suasana mulai sedikit berubah setelah keberanian Alia membela suaminya. Tiba-tiba, suara langkah yang mantap terdengar dari pintu masuk ballroom. Beberapa tamu menoleh, penasaran dengan siapa yang datang. Lampu kristal memantulkan bayangan sosok tinggi yang melangkah masuk dengan percaya diri. Seorang petugas menyambut dengan hormat. "Selamat malam, Pak Direktur." Seorang pria berpakaian jas hitam rapi melangkah masuk. Wajahnya serius namun berwibawa, dan aura yang ia pancarkan membuat beberapa tamu langsung menundukkan kepala atau memberi senyum hormat. Para petinggi perusahaan lain yang ikut hadir langsung bergerak menyambutnya. "Selamat datang, Pak Direktur," ucap salah seorang dengan nada penuh hormat. Sorotan mata para tamu kini mulai beralih. Beberapa orang yang sebelumnya sibuk menilai pasangan Alia, kini diam dan menatap arah pintu masuk dengan rasa ingin tahu. Rafa tetap berdiri di samping Alia, kepala tegak dan tenang, matanya mengikuti gerak-gerik orang-orang di sekitarnya. Alia merasakan perubahan atmosfer yang tiba-tiba terjadi di dalam ballroom. Pak Direktur itu melangkah perlahan, menyapa beberapa tamu dengan senyum hangat, namun pandangannya seolah memindai seluruh ruangan. Saat matanya melewati Rafa, ada kilatan pengakuan yang tidak bisa diabaikan. Seolah ia tahu siapa pria sederhana yang berdiri di sana. Beberapa tamu mulai berbisik, menebak-nebak siapa sosok tersebut. Namun tatapan Pak Direktur tidak beralih.
Ia langsung menuju arah tempat Alia dan Rafa berdiri. Rafa tersenyum tipis, tetap tenang, dan Alia merasakan detak jantungnya sedikit meningkat. Suasana megah di ballroom kini terasa berbeda. Ada rasa tegang sekaligus penasaran di udara. Beberapa tamu mulai menatap pasangan itu dengan lebih serius. Seolah malam ini, tidak hanya penampilan luar yang penting, namun sesuatu yang lebih besar akan segera terungkap. Pak Direktur berhenti beberapa langkah di depan mereka, memberi salam hangat. "Selamat malam," katanya dengan suara dalam yang penuh wibawa. Alia menunduk hormat, sementara Rafa membalas dengan senyum tenang. Mata para tamu kini fokus pada interaksi itu. Aura misterius Rafa yang sederhana namun percaya diri mulai menarik perhatian. Malam pesta yang sebelumnya hanya tentang penampilan mewah dan gosip kantor, kini berubah menjadi momen yang penuh ketegangan dan rasa ingin tahu. Di balik senyum Alia, ada perasaan bahwa malam ini akan menjadi titik balik. Sebuah malam di mana semua orang akan segera mengetahui siapa Rafa Ardiansyah sebenarnya. Kejutan besar. Ballroom yang sebelumnya penuh bisik-bisik dan tatapan sinis mendadak hening sejenak. Semua tamu menatap arah Rafa Ardiansyah dan Alia Rahma ketika beberapa direktur tinggi perusahaan melangkah mantap menuju mereka. Orang-orang yang beberapa menit lalu masih menertawakan penampilan sederhana Rafa kini terdiam. Beberapa menatap satu sama lain dengan mata terbuka lebar. Sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Salah satu direktur, seorang pria berjas hitam rapi dengan wajah berwibawa, tersenyum hangat kepada Rafa. "Selamat malam, Rafa. Senang akhirnya bisa bertemu langsung," katanya sambil menyalami Rafa dengan hormat. Rafa membalas salam dengan tenang. Senyumnya tetap rendah hati. Namun aura yang dipancarkannya sekarang berbeda. Tidak lagi seorang pria biasa, melainkan seseorang yang dihormati bahkan oleh para petinggi perusahaan. Direktur lain ikut mendekat, menepuk bahu Rafa dengan sopan. "Kami sudah mendengar banyak tentang kontribusi dan keputusan Anda," kata mereka. "Senang bisa bertemu di sini secara langsung." Beberapa tamu yang melihat kejadian itu mulai berbisik, tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. "Rafa? Pria sederhana itu?" bisik seorang wanita dengan mulut terbuka. "Dia, seorang CEO?" ujar pria lain dengan ekspresi terkejut. Di sudut ruangan, Nadia Putri terlihat terpaku. Senyum sinisnya hilang, digantikan oleh ekspresi kagum dan terkejut. Bahkan Kevin Mahendra, yang beberapa saat lalu dengan percaya diri mengolok-olok Rafa, kini terlihat pucat dan tidak bisa berkata apa-apa. Alia menatap Rafa dengan mata berbinar. Ia tidak terkejut, karena ia sudah lama tahu siapa suaminya sebenarnya. Namun melihat reaksi semua orang di sekeliling mereka membuat hatinya hangat. Rafa menundukkan kepala sedikit kepada para direktur, lalu menoleh ke Alia dengan senyum lembut. "Terima kasih sudah menemani malam ini," katanya hanya untuknya. Alia menggenggam tangan Rafa erat, bangga dan lega. Malam itu, semua penghinaan dan ejekan yang mereka terima di kantor berubah menjadi kekaguman yang nyata. Para tamu yang awalnya menilai dari penampilan, kini menyadari bahwa mereka terlalu cepat menghakimi. Seorang pria sederhana di hadapan mereka ternyata memiliki status, wibawa, dan kekuatan yang jauh melebihi ekspektasi mereka. Malam pesta itu, yang awalnya tampak seperti ancaman bagi Alia dan Rafa, berubah menjadi momen kemenangan. Kejutan besar itu tidak hanya mengubah pandangan orang-orang tentang Rafa, tetapi juga menegaskan bahwa penampilan luar tidak pernah bisa menilai nilai seseorang. Alia tersenyum hangat ke Rafa. Di hatinya, ia tahu bahwa malam ini adalah awal dari perjalanan baru, di mana kebanggaan, harga diri, dan cinta mereka akan terlihat jelas oleh semua orang. Identitas terungkap. Suasana ballroom yang sebelumnya dipenuhi bisik-bisik kagum dan rasa penasaran kini menjadi sangat tegang. Semua tamu menatap Rafa dengan mata terbuka lebar ketika salah satu direktur, Dimas Pratama, melangkah ke depan dengan sikap berwibawa. Dimas tersenyum ramah, memegang mikrofon, dan pandangannya menelusuri seluruh tamu yang hadir. "Selamat malam semuanya.
Ucapnya dengan suara tegas namun hangat. Terima kasih telah hadir di acara perusahaan kami malam ini. Beberapa tamu menunduk hormat, sementara yang lain masih tampak penasaran. Dimas kemudian menatap Rafa dengan pandangan serius namun hangat. Dan izinkan saya memperkenalkan seseorang yang sangat penting malam ini, katanya. Semua mata tertuju pada Rafa. Beberapa tamu saling menatap satu sama lain, terkejut karena pria sederhana yang selama ini mereka nilai rendah kini menjadi pusat perhatian. Dimas melanjutkan. Ini adalah Rafa Ardiansyah, CEO utama perusahaan induk yang baru saja mengakuisisi perusahaan tempat kita bekerja. Seketika, seluruh ballroom menjadi hening. Bisik-bisik yang tadinya penuh ejekan berubah menjadi kekaguman dan terkejut. Beberapa tamu bahkan menahan napas, tidak percaya dengan pengumuman itu. Nadia Putri, yang sebelumnya sering mengejek Rafa, menatapnya dengan mata terbuka lebar. Senyum sinisnya hilang sepenuhnya digantikan oleh ekspresi takjub dan bingung. Kevin Mahendra, yang beberapa saat lalu berkata bahwa Rafa tidak pantas berada di acara ini, kini terlihat pucat. Matanya membesar dan ia tidak bisa berkata apa-apa. Sadar bahwa selama ini ia salah menilai. Alia menatap Rafa dengan bangga. Ia tahu siapa suaminya sebenarnya. Namun melihat reaksi semua orang di sekitarnya membuat hatinya hangat. Rafa menundukkan kepala sedikit kepada Dimas. Lalu tersenyum lembut kepada Alia. Terima kasih. Katanya hanya untuknya. Aku senang kamu ada di sisiku malam ini. Dimas mengangguk dan menepuk bahu Rafa dengan hormat. Kami semua menantikan kontribusi Anda dalam acara ini dan masa depan perusahaan, ucap Dimas. Para tamu mulai berdiri, memberi tepuk tangan hangat yang perlahan berubah menjadi sorak kagum. Ballroom yang awalnya dipenuhi tatapan sinis kini berubah menjadi ruangan yang memuja wibawa Rafa. Alia tersenyum lebar, menggenggam tangan Rafa erat. Ia tahu malam ini bukan hanya tentang pengakuan Rafa sebagai CEO, tapi juga tentang kemenangan mereka atas ejekan dan prasangka yang selama ini mereka terima. Malammu itu menjadi titik balik. Semua orang akhirnya menyadari, Rafa Ardiansyah bukan pria biasa, dan cinta Alia untuknya jauh lebih berharga daripada apapun yang pernah mereka nilai sebelumnya. Ruangan yang hening. Begitu kata-kata Dimas Pratama selesai terdengar di seluruh ballroom, suasana yang sebelumnya ramai mendadak berubah. Semua orang terdiam. Bisik-bisik yang tadinya dipenuhi ejekan kini hilang seketika. Para tamu menatap Rafa Ardiansyah dengan mata terbuka lebar. Sulit mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Nadia Putri menelan ludah. Pandangannya terpaku pada Rafa. Senyum sinis yang beberapa menit lalu menghiasi wajahnya hilang sepenuhnya. Ia terlihat kebingungan, tidak bisa berkata apa-apa. Di sampingnya, Kevin Mahendra bahkan menepal tubuhnya ke kursi, matanya membesar. Ia menunduk sebentar, lalu menatap Rafa lagi dengan ekspresi tercengang. Kata-kata pedas yang ia lontarkan sebelumnya terasa sia-sia. Beberapa tamu lain saling menatap, bergumam pelan. Dia, CEO utama perusahaan induk, bisik seorang wanita, hampir tidak percaya. Selama ini, kita salah menilai, ujar seorang pria, suaranya bergetar sedikit. Di tengah ruangan, Alia Rahma menatap Rafa dengan bangga. Ia tetap tersenyum, merasa lega sekaligus gembira. Semua ejekan, bisik-bisik merendahkan, dan komentar pedas kini terbukti salah. Rafa berdiri tegap di samping Alia, kepala tegak, senyum tenang menghiasi wajahnya. Tidak ada rasa sombong atau pamer, hanya ketenangan seorang pria yang tahu siapa dirinya dan apa yang penting dalam hidupnya. Nadia masih terdiam, bibirnya sedikit gemetar, sementara Kevin tampak memutar matanya, berusaha mencerna kenyataan yang baru saja terjadi. Beberapa tamu mulai berbisik satu sama lain. Tetapi kali ini bukan untuk mengejek, melainkan untuk mengagumi dan memahami wibawa Rafa. Alia menggenggam tangan Rafa dengan lembut. Hatinya penuh rasa bangga. Malam itu, ruangan yang hening bukan hanya karena rasa terkejut para tamu,
tapi juga karena momen itu menandai kemenangan Rafa dan Alia atas prasangka dan penilaian dangkal orang-orang. Dalam kesunyian itu, Alia menyadari satu hal, tidak ada lagi yang bisa meremehkan suaminya, dan malam itu menjadi saksi bagaimana identitas Rafa yang sesungguhnya kini dikenal semua orang. Rafa yang sebenarnya. Setelah beberapa detik keheningan, Rafa Ardiansyah menatap sekeliling ballroom dengan tatapan tenang. Semua mata tertuju padanya, termasuk pandangan penuh penasaran dari para tamu, dan tatapan kagum sekaligus terkejut dari Nadia Putri dan Kevin Mahendra. Rafa menarik napas ringan, lalu berbicara dengan suara mantap namun lembut. "Aku tahu banyak dari kalian mungkin terkejut melihat penampilanku malam ini," ucapnya, matanya menelusuri seluruh ruangan. Beberapa tamu menahan napas, penasaran dengan kata-katanya. "Selama ini aku sengaja memilih hidup sederhana," lanjut Rafa. "Bukan karena aku tidak mampu membeli hal-hal mewah, tapi karena aku ingin memahami kehidupan orang biasa. Aku ingin merasakan dunia yang dilalui oleh para karyawan di perusahaan ini sehari-hari, memahami perjuangan mereka, dan menilai karakter seseorang dari siapa mereka sebenarnya, bukan dari penampilan atau status sosial mereka." Beberapa tamu mulai mengangguk pelan, mulai memahami maksud Rafa. Alia menatap Rafa dengan bangga. Senyum tenangnya menenangkan hati Alia, dan ia merasa semakin yakin bahwa keputusan untuk tetap sederhana adalah bagian dari kebijaksanaan suaminya. Rafa menoleh sebentar ke arah Alia, senyumnya lembut, hanya untuknya. "Dan Alia selalu ada di sisiku, mendukungku tanpa menilai siapa aku dari luar. Itulah yang membuat malam ini begitu berarti." Bisik-bisik di sekitar ballroom perlahan berubah menjadi kekaguman. Beberapa tamu bahkan berdiri, memberi tepuk tangan pelan sebagai tanda hormat. Nadia terlihat terdiam, matanya menatap Rafa dengan ekspresi tercengang. Kali ini, ia tidak bisa menemukan kata-kata sindiran. Bahkan Kevin terlihat gelisah, sadar bahwa selama ini ia salah menilai dan meremehkan seseorang yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Rafa kemudian menambahkan dengan tenang, "Hidup sederhana bukan berarti lemah. Dan penampilan luar tidak bisa menentukan nilai seseorang. Aku datang ke sini malam ini bukan untuk menunjukkan status atau kekayaan, tapi untuk berdiri di samping Alia, orang yang aku cintai dan percayai." Malam itu, ballroom yang sebelumnya dipenuhi bisik-bisik ejekan kini dipenuhi rasa hormat dan kagum. Kata-kata Rafa bukan hanya mengubah pandangan para tamu, tapi juga mematahkan semua prasangka yang selama ini menempel pada dirinya. Alia menggenggam tangan Rafa erat, hatinya penuh kebanggaan. Ia tahu malam ini adalah malam di mana dunia akhirnya melihat Rafa yang sesungguhnya, seorang pria sederhana dalam penampilan, namun besar dalam wibawa, kebijaksanaan, dan cinta. Penyesalan. Setelah penjelasan Rafa Ardiansyah tentang kehidupannya yang sederhana dan alasannya selama ini, suasana ballroom berubah total. Bisik-bisik yang tadinya penuh ejekan kini menjadi senyap, digantikan oleh tatapan penuh kekaguman. Beberapa tamu yang sebelumnya menatap sinis mulai menundukkan kepala. Mereka sadar bahwa selama ini mereka terlalu cepat menilai orang dari penampilan. Kevin Mahendra duduk di kursinya dengan wajah pucat. Matanya menatap Rafa, lalu bergeser ke Alia. Bibirnya gemetar, seolah ingin berkata sesuatu, tetapi tidak menemukan kata-kata yang tepat. Ia merasa malu karena selama ini telah mengolok-olok Rafa, bahkan menyebarkan gosip tentang suaminya Alia. Di sisi lain, Nadia Putri menatap Alia dan Rafa dengan ekspresi tercengang. Senyum sinis yang biasanya menghiasi wajahnya kini hilang sepenuhnya. Beberapa detik ia hanya terdiam, menyadari bahwa semua ejekan dan sindirannya malam itu salah dan tidak pada tempatnya. Seorang karyawan lain yang beberapa saat lalu menertawakan motor tua Rafa juga menundukkan kepala, penuh rasa bersalah. "Selama ini aku menilai dari hal yang salah," gumamnya pelan kepada teman di sampingnya. Alia, yang berdiri di samping Rafa, menatap sekeliling dengan tenang. Ia merasa lega, tetapi juga tersentuh melihat penyesalan orang-orang itu.
Ia tahu bahwa pembelaannya dan keberanian Rafa untuk menjelaskan diri mereka malam itu tidak sia-sia. Rafa merasakan tatapan Alia dan tersenyum tipis. "Kamu lihat?" katanya pelan. Hanya untuk Alia. Mereka mulai menyadari kebenaran. Alia menggenggam tangannya. Matanya berbinar. "Ya, Rafa. Akhirnya semua orang tahu siapa kamu sebenarnya," jawab Alia. Di tengah ballroom yang megah, suasana malam itu berubah dari ejekan dan penghinaan menjadi penyesalan dan rasa hormat. Beberapa tamu bahkan mulai berdiskusi tentang pentingnya menilai orang dari karakter dan tindakan mereka, bukan hanya dari penampilan. Malam itu menjadi pelajaran bagi banyak orang, bahwa penilaian dangkal hanya akan menimbulkan rasa malu sendiri ketika kebenaran terungkap. Dan bagi Alia dan Rafa, malam itu bukan hanya kemenangan atas ejekan, tapi juga bukti bahwa keberanian, kesetiaan, dan integritas selalu menang pada akhirnya. Nadia kehilangan wajah. Suasana ballroom masih dipenuhi rasa kagum dan bisik-bisik hormat setelah pengakuan Rafa Ardiansyah tentang siapa dirinya yang sebenarnya. Semua orang menatap Rafa dengan takjub, dan perlahan, rasa penyesalan mulai terlihat di wajah mereka. Namun di antara semua tamu, Nadia Putri tampak berbeda. Wajah yang biasanya penuh senyum sinis kini pucat. Bibirnya gemetar, dan matanya tidak bisa berpaling dari Rafa yang berdiri tenang di samping Alia Rahma. Ia merasa seluruh malam yang ia habiskan untuk mengejek Alia dan merendahkan Rafa terasa sia-sia. Setiap kata sindiran dan ejekannya kini kembali kepadanya, seolah menempel di wajahnya sendiri. "Tidak mungkin," gumam Nadia pelan, hampir tidak terdengar di tengah sorak kagum tamu lain. "Pria itu, CEO utama perusahaan induk." Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia merasa malu. Malu karena telah menilai seseorang hanya dari penampilan, dan malu karena selama ini memandang rendah Alia. Kevin Mahendra di dekatnya juga menatap Nadia. Ia melihat ekspresi kehilangan muka pada teman kerjanya, dan ia sendiri tidak bisa menahan rasa bersalah yang sama. Nadia mencoba tersenyum, tetapi senyumnya kaku dan tidak meyakinkan. Setiap tatapan tamu yang kini mengagumi Rafa semakin membuatnya sadar bahwa malam ini adalah malam kekalahan pribadinya. Beberapa tamu yang mengetahui kebiasaan Nadia menertawakan Alia dan Rafa menatapnya dengan diam-diam, menyadari bahwa sindiran dan ejekan yang selama ini dilontarkan kini berubah menjadi alasan Nadia kehilangan muka. Alia tetap berdiri di samping Rafa, menatap Nadia sebentar dengan mata tenang. Ia tidak tersenyum mengejek, hanya ada ketenangan yang menegaskan bahwa kebenaran dan kesetiaan selalu menang. Rafa menoleh pelan ke arah Alia, tersenyum tipis, dan berkata, "Lihat, Alia, mereka mulai menyadari siapa kita." Alia menggenggam tangan Rafa erat. Malam itu, bagi Nadia, bukan hanya tentang rasa malu. Itu adalah pelajaran keras tentang kesombongan dan kesalahan dalam menilai orang lain. Di tengah ballroom yang megah, Nadia benar-benar kehilangan wajah. Semua tawa, ejekan, dan sindirannya malam itu hilang dalam hitungan detik, digantikan oleh rasa malu yang tidak bisa ia sembunyikan. Malam itu menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kesombongan dan penilaian dangkal akan selalu kalah ketika kebenaran terungkap. Sikap tenang Alia. Di tengah kekaguman dan bisik-bisik para tamu yang semakin ramai, Alia Rahma tetap berdiri di sisi Rafa Ardiansyah dengan sikap yang tenang dan anggun. Meskipun banyak orang menatap mereka dengan mata penuh rasa ingin tahu, dan beberapa masih terkejut dengan pengakuan Rafa, Alia tidak menunjukkan kesombongan sedikit pun. Ia tersenyum lembut, tetapi senyumnya bukan untuk memamerkan kemenangan, melainkan untuk menenangkan hati sendiri dan memberi kekuatan pada Rafa. Beberapa tamu yang sebelumnya menertawakan Alia kini diam, memperhatikan ketenangannya. Ada sesuatu tentang cara Alia berdiri, dengan kepala tegak, postur rapi, dan tatapan tenang, yang membuat orang merasa hormat, bukan iri atau takut. Nadia Putri, yang masih terpaku karena rasa malu, menatap Alia. Kali ini ia tidak bisa menemukan kata-kata sindiran.
Semua kesombongan yang biasa ia tunjukkan terhadap Alia sirna begitu melihat ketenangan dan kebijaksanaan Alia malam itu. Kevin Mahendra pun menoleh beberapa kali, mencoba memahami mengapa Alia tetap terlihat damai dan percaya diri meski semua orang kini menaruh perhatian pada Rafa. Alia menundukkan kepala sedikit kepada Rafa, lalu menggenggam tangannya dengan lembut. "Terima kasih sudah tetap bersamaku," bisiknya pelan, hanya untuk Rafa. Rafa membalas genggaman itu dengan senyum hangat. Matanya menatap Alia penuh pengertian. "Tenang saja, Alia. Semua ini memang untuk kita, bukan untuk mereka," jawab Rafa. Sikap tenang Alia malam itu membuat semua orang yang melihatnya sadar bahwa keberanian dan ketenangan jauh lebih kuat daripada ejekan dan penghinaan. Ia tidak perlu membalas kata-kata kasar atau menunjukkan kesombongan. Keberadaannya bersama Rafa sudah cukup untuk membuat pesan tersampaikan. Kebajikan, kesetiaan, dan ketenangan hati selalu menang pada akhirnya. Malam itu, Alia menjadi contoh nyata bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari penampilan atau status, tapi dari keteguhan hati dan cara seseorang menghadapi situasi dengan anggun. Para tamu yang masih menatap pasangan itu akhirnya menundukkan kepala, menyadari bahwa malam ini bukan tentang siapa yang terlihat mewah atau glamor, tapi tentang siapa yang benar-benar memiliki wibawa dan karakter. Alia tetap tenang, dan dalam ketenangan itulah, ia memancarkan kemenangan yang jauh lebih besar daripada semua kemewahan di ballroom itu. Keputusan Rafa. Setelah pengakuan tentang identitasnya dan perubahan suasana di ballroom, Rafa Ardiansyah berdiri tegap di samping Alia Rahma. Matanya menelusuri setiap tamu dengan tatapan yang tenang namun penuh arti. Malam itu bukan sekadar pesta. Bagi Rafa, ini adalah kesempatan untuk menilai karakter orang-orang di sekitarnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan suara yang terdengar jelas di antara bisik-bisik tamu. "Selama ini, aku mengamati banyak hal. Aku menyaksikan bagaimana beberapa orang bersikap terhadap rekan kerja mereka, bagaimana mereka menilai orang lain hanya dari penampilan, dan bagaimana gosip serta ejekan menyebar begitu mudah di antara kita." Beberapa tamu menunduk, menyadari bahwa kata-kata Rafa mengarah kepada mereka. Bahkan Kevin Mahendra dan Nadia Putri tidak bisa mengalihkan pandangan, merasa sedikit bersalah dan canggung. Rafa melanjutkan, "Aku ingin memastikan bahwa perusahaan ini bukan hanya tentang angka atau keuntungan. Ini tentang orang-orang yang profesional, yang bisa bekerja dengan integritas, dan yang menghargai sesama karyawan tanpa memandang status, penampilan, atau rumor." Ia menatap setiap wajah yang hadir di ballroom, lalu berkata dengan tegas,